أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 177. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hadis kedua daripada kitab 40 hadis akhlak mulia. Hadis kedua judulnya bersikap lemah lembut. Nah, jadi bersikap lemah lembut ini termasuk akhlak mulia. Bunyi hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya telah diriwayatkan hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut, bersifat dengan lemah lembut Allah Ta'ala, dan suka kepada lemah lembut. Allah Ta'ala suka kepada sifat lemah lembut, dan ia Allah memberi hasil ke atas lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa jar keterangannya? Keterangan kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kenapa jadi gitu? Kesan yang diperolehi dari tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut itu adalah sangat mendalam. Seperti mana halnya perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu berkesan di dalam lubuk hati. Kita berbanding lawan kawan kita, apakah lawan bini kita, dengan lemah lembut itu akan memberikan kesan yang mana bisa sampai ke lubuk hati, menyentuh ke dalam hatinya.
Sebaliknya tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan adalah sangat menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang. Jadi kadang-kadang orang itu yang kita sampaikan tuh kebenaran. Cuman lamun dengan cara kasar ini bisa kada menerima. Padahalnya tahu itu pada kebenaran. Nah, dengan cara berlemah lembut maka insya Allah orang itu akan terbuka pintu hatinya, akan menerima yang kita sampaikan itu dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara kasar. Sehingga ia tidak kalau dengan menyinggung atau dengan cara kasar sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran yang diperkatakan itu. Apalagi kita misalnya menasihati kawan kita atau orang lain, itu hendaklah dengan cara yang lemah lembut. Lamun kada dengan cara lemah lembut kada jua terbuka, jangan putus asa menasihati. Tetap kau mungkin hari ininya kada sadar, mungkin esoknya sadar. Nah, ya pulang ya Allah. Begitulah tabiat seorang insan manusia. Walaupun dia sedikit jahat dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan lemah lembut, namun ia menghendaki kelembutan daripada tindakan orang lain ke atas dirinya. Orang itulah panyarikan misalnya, atau jahat atau kasar papandir, berkata-kata nih bilang kada betatapang, inya pun sebenarnya hendak tuh dilembuti juga, kada hendak dikasari. Sekasar-kasarnya orang itu inya hendak dilembuti juga, kada kon dikasari. Apakah lagi orang tuh sudah lembut dulu, kada kon inya dikasari. Nah, itu tabiat manusia. Oleh karena itu maksudnya kelembutan adalah dikehendaki oleh setiap orang. Setiap kita nih menginginkan orang lain tuh bersikap kepada kita dengan lemah lembut. Kita nih, nah, sama dia sendiri lembut atau kasar. Walaupun kita nih kasar, apalagi kita nih lembut, pasti kita nih kada kon dikasari orang. Ini tabiat manusia. Dan telah terbukti bahwa kelembutan itu telah berjaya menembusi pintu hati yang tertutup rapat. Banyak benar sudah terbukti dakwah dengan cara yang lembut itu bisa menembus pintu hati yang tertutup rapat. Lemah lembut yang kita maksudkan di sini bukan berarti lemah ya sidin, atau lesu. Bukan kene janganlah ya kayak itu itu irama aja. Kisah orang Kalua tuh kayak lembut mana bahasanya leh. Orang Kalua aneh ya Allah. Kada cocok jadi perampok, jadi pembajak. Sedekah ya leh. Kada ya orang. Mun kada tuh kada itu orang kada kayak itu lah maksudnya lemah lembutnya. Taharat yang diancam pada nama ancam ya Allah. Jadi bukan berarti lemah atau lesu. Tetapi lemah lembut di sini berarti suatu penampilan yang penuh dengan sopan santun, gitu. Dan adab-adab mulia. Nah, itu maksudnya. Maksud lemah lembut di sini bukan lesu, bukan lemah, tapi penampilan, sikap yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia. Walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat,
atau mengandungi risiko yang sangat berat. Cuman ini bisa dengan cara adab dan cara sopan santun menyampaikan itu. Nah, jadi itu lemah lembut termasuk akhlak mulia yang bagus diamalkan oleh setiap orang Islam. Dalam bersikap kepada orang lain. Menghadapi orang kasar itu kan sebenarnya pian lah. Orang toh membawa bakalahi. Itu dengan cara lemah lembut, ini lembut akan luluh hatinya. Contoh lah, napa jar, cang balahi kah? Kada aja kita. Kada aku nih kada akan bakalahi aja kita. Dengan inya insyaallah akan menurun anunya tuh imparnya aja tuh. Tapi kalau napa bakalahi kah? Ayo kita bakalahi. Iya sudah. Inya bertambah sarik, bertambah kasar, bertambah panas. Jadi walaupun menghadapi nang kasar itu, kalau mau apa jualan tuh reda ya emosinya itu dengan lembut juga. Insya Allah kada mau takalahi. Bila orang kalahi kah? Kada aja kita. Aku nih kada bisa bakalahi. Aku nih lemah juga. Aku nih makhluk Allah. Kada depan yang menghantam. Dia bisa menghantam tapi yang belawan. Itu. Nah, itu. Kada aja kita. Aku nih lemah juga. Aku nih kada bisa bakalahi. Aku nih kada bisa apa-apa. Insya Allah ini kan kada menghantam. Ya, itu. Tapi lamun kita melawan inya bertambah sarik. Nah, itulah ampuh lah tah. Dengan kasar aja tuh dihadapi dengan lembut. Nah, dengan adab, dengan sopan santun, bukan kita tuh penakut kada. So, cuman kita tuh berpikir panjang, mun kita bakal lahi apa manfaatnya? Mun bejejagawan apa manfaatnya? Inya misalnya seorang belading juga. Tempas kah, sudukah? Akhirnya apa? Inya masuk penjara, kita masuk rumah sakit, atau kita masuk kubur. Manfaatnya di mana? Orang kafir memang tertawa melihat orang Islam bakalahi. Setan kalakak tertawa. Nah, kecuali di peperangan, orang kafir berhadapan dengan orang Islam ini membela agama Allah, berperang, baru di situ asyiddu 'alal kufar. Iya kalau jagau situ. Tapi lamun kita sama orang Islam juga apa bayi jagawan? Apa baharatan orang Islam juga saudara kita juga. Nah gitu. Kemudian hadis yang ketiga terus yalah. Pemaaf. Nah, pemaaf nih bagus benar. Bagus mana akhlak pemaaf nih. Lemah lembut yang hadis pertama kan kasih sayang nih, kalau kasih sayang, lemah lembut, pemaaf. Nah, bunyi hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun. Ulun kaingatan lah ke kejadian ulun kan sebelum di selane ulun di Balikpapan bagana di Kalimantan Timur selama 2 tahun lebih. Jadi bakhadam lawan perguruan kita sidin membuka cabang pondok pesantren Yasin di daerah Balikpapan di Gunung Bakaran namanya. Situ di perkampungan Butun. Ada suku Butun di daerah situ yang dari Sulawesi itu. Ada situ perkampungan Butun yang di situ kurang benar ilmu agama, jadi sidin membangun pesantren di situ. Diutus sidin beberapa orang diantaranya ulun. Jadi tanah yang hendak dibikin pesantren itu ampun Marwai Sidin. Marwai Sidin ini orang Buton. Nah, jadi Marwai Sidin ini tanahnya tuh mudahnya kayak sengketa juga. Nah, cuman haknya tuh memang hak Marwai Sidin, bukan Marwai ulun lah, Marwai Sidin. Kalau tadi sampai Marwai ulun kan, Marwai Sidin. Kan Marwai itu kan sama-sama bini. Kalau bedang sanak biasanya ialah Marwai itu. Nah, jadi waktu kita membuka lahan hendak membangun pesantren itu ada nang keluarga nang Marwai Sidin datang membawa preman nang bawa otot-otot tuh. Bapak Ekong preman oke sama akan cuman Sidin ini yang mengarang kitab ini. Kiai Ahmad Fahmi Zamzam ini.
Sidin menghadapinya dengan lemah lembut. Ulun disuruh Sidin masuk ke rumah baca wirid Nawawi apakah untuk beramalan nih supaya minta tolong kepada Allah Taala nih supaya ada apa-apa nih. Lalu Sidin menghadapinya dengan lembut. Kan Bapak kan itu terjadi nang baku hantam motor. Akhirnya alhamdulillah nang dulunya nang preman wah ini mendukung. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbangun pondok pesantren Yasin cabang Balikpapan. Sekarang sudah ada santri-santrinya, asramanya sudah ada. Jadi waktu itu Sidin memang mengamalkan nang Sidin tulis gini dengan lemah lembutnya Sidin berpandir menghadapi ini. Sidin bersorban ke apa atau pakai selendang, pakai tongkat kiai bang, tetapi menghadapi jadi kadang jadi kekerasan itu akan luluh dengan kita cara menghadapi dengan lemah lembut dengan ya itu bang. Nah itu jadi ulun memang menyaksikan nang Sidin ini bukan cuma karangan Sidin, memang dasar tingkah laku Sidin, akhlak Sidin itu dasar lemah lembut tawadhu. Nah akhirnya kadadai terjadi apa-apa alhamdulillah. Memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah kayak itu pengalaman yang didatangi bubuhan preman nih. Sebuju bubuhan preman itu nang otot awaknya kono tuh. Nah alhamdulillah tah. Kita gini waktu itu gugup juga nih. Opina perguruan kita nih dihantamnya apakah? Jadi kita membaca wirid hizib Nawawi kan apa kan itu dia lagi ulun. Iya nang bekal akhiratnya nah orang baca ini bekal akhiratnya amun Sidin susunan Sidin ada wiritan itu disuruh membaca itu lan. Alhamdulillah Allah Taala menolong aja tah. Nah cuman tadi akhlak nang baik juga kita tunjukkan. Ilmu kada belawan ke orang tak. Nah pemaaf lah. An Anasin radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyati fa adrakahu a'rabiyyu fajazabahu biridaihi jabzatan syadidatan fanazartu ila sabhati atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad assarat biha hasyatul burdi min shiddati jabzatihi thumma qala ya Muhammadu murli min malillahi alladhi indaka faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya Imam Bukhari lawan Imam Muslim itu sepakat ini hadis sahih. Muttafaqun alaih. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah aku ujar Anas nih pada suatu hari berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar. Buatan daerah Najran itu nama daerah yang kasar, tepinya, pinggirnya tak. Ibarat sorban tuh kain tak ada pinggirnya tuh agak kasar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi atau Arab Badawi, Arab kampung bahasa kitanya, Arab nang biasanya hidup di padang batuan gunungan padang pasir nang inya ini ya kuranglah pendidikan, kuranglah adabnya. Kadang-kadang bepandir itu kada betata, belak-belakan aja tapi ini polos. Nah, lalu datang seorang Arab Badawi. Lalu ia menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sekuat-kuatnya. Selendang kan ada di apa nih? Di bahu Nabi, ditariknya kan kasar benar. Lalu Nabi lah mun kita ya Allah takutan. Kalau kada beadabnya langsung ditariknya. Ibaratnya tuh
kada begagawilan lagi mun kita kan lawan kau tuh menggawil gitu ini kada ditariknya selendang nang di anu Nabi itu dan aku melihat kata Anas di batang leher Rasulullah SAW akan kesan tepi selendang tersebut. Itu kan apa namanya, itu kan kasar ya kalau tepi selendang ditarik bebeler ibaratnya habang, apalagi kulit Nabi kulit lembut, kulit Nabi itu kayak kulit bayi lembutnya. Nah bebeler nih leher Nabi ini ada kesannya, ibaratnya itu sakit Nah tapi Nabi ini tahu ya kalau Nabi kan akhlak sidin kayak apa. Sidin ini apabila pribadi sidin ya kalau disakiti sidin kada apa sidin. Nah karena Arab Badawi itu telah menariknya dengan kuat-kuat, gancang mana menarik. Arab Badawi itu kan orangnya botot-botot, kuat-kuat, sterek-sterek. Inya apa, hidup di daerah keras padang bebatuan itu. Ibaratnya hatinya kayak batu ya kerasnya. Kemudian Arab Badawi itu berkata, "Hai Muhammad ya." Namun kita kan wahai Rasulullah ya. Ini menyambut langsung kurang adab lah. "Hai Muhammad ya, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu." Ujarnya nih, Pandil lawan Nabi. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arah Badawi itu deh, sambil baginda tersenyum aja sidin. Maklum aja sidin ini memaklumi aja. Karena orang-orang kada tapi mengerti itu biar badahinya kada mengerti juga. Jadi dimaklumi aja. Tersenyum aja Nabi dan menyuruh pegawainya, maksud pegawai itu kawan sidin, memenuhi kehendak Arab Badawi itu. Ulun kada tahulah maksud harta tuh apakah harta apa, apakah Nabi ini datang perang kah, lalu membawa harta ganimah kah, berupa unta dan kambing, lalu tetamu itu bukan orang Arab Badawi itu melihat Nabi membawa harta tuh lalu anak minta juga. Ini cuman caranya ditariknya selendang Nabi itu bebeler Nabi, cuman Nabi ini tersenyum aja sidin. Nah jadi ibaratnya tuh kita di sini bagus benar nang kita contoh tuh akhlak Rasulullah. Bila kawan misalnya lo mengibit rawan mengibit ya biar aja ya kalau harus dibalas mungkin kawan ini bagaian aja na mengibit sakit cuma diibit kawan misalnya senyum aja kita santai aja kita. Nah bikin senyum aja sidin bubalar lagi sidin. Nah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa aja keterangannya? Keterangan apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sebahagian daripada sifat pemaaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sini ini kadang mempermasalahkan masalah itu. Berlalu aja sini kadang nang bagi sini berkisah-kisah orang ada ini mengisahkan ini sahabat Nabi Anas bin Malik mengisahkan ini nang sampai riwayatnya ke kita nih. Nah, baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Caranya dibalas Nabi itu kau aja, tapi Nabi itu kan kayak itu sifat sidin. Apakan lagi kalau orang yang menyakiti itu dari kalangan orang yang jahil yang tiada memahami, yang tidak memahami kedudukan baginda sebagai rasul yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Apalagi kayak Arab Badawi itu deh, orang yang kurang pendidikannya anggaplah orang kulut ke orang tuh orang yang kada tapi berpendidikan, kada tapi punya ada tata kerama, jadi dimaklumi aja oleh Nabi tah. Inya kada tahu mang kedudukan baginda Nabi ini tinggi di sisi Allah. Jadi nang kita turuti itu akhlak Nabi lah. Nang Arab Badawi itu jangan dituruti lah. Nang bersikap kasar kepada orang itu jangan dituruti. Tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Orang tuh kada tahu lawan kita lalu
bertindak kasar lawan kita. Jadi tanggapan kita tuh, oh mungkin inya kada tahu, cahanya tahunya kada dapat kasar kayak ini. Nah itu Nabi itu kayak itu sikap sidin. Nah, karena kalau kita coba melawani mereka, kita juga akan jahil seperti mereka. Tiba dia orang bungol tuh dilawani, bungol itu artinya ya, orang bungol itu lihat akan aja, ya kada tahu bang. Nah, biasanya orang yang jahil akan berbuat apa saja atau bercakap apa saja asalkan dapat melawan musuhnya. Nah, biasanya kayak itu orang jahil itu jangan dilawani. Mun dilawani kita nang bungol nang kalah ibaratnya itu. Kita tuh lah hendak menang berdebat dengan orang yang berpendidikan. Amun kita berdebat dengan orang bodoh itu kita kada dapat menang selawasan. Inya gin bahapal juga alasannya bahapal, dalilnya bahapal. Orang bodoh seandaknya yang pentingnya menang. Kayak itu. Makanya ada imam siapa kah? Berkata Imam Syafi'i siapa kah? Jasidin, aku tidak akan menang kalau berdebat dengan orang yang bodoh. Orang yang bungol, orang yang jahil. Kada jangan menang. Tapi kalau berdebat dengan orang yang pintar, berpendidikan, nah, kawannya mengerti, kan? Kawannya itu mengerti. Ngarannya orang bodoh nih kan, kada kau dilawani, Allah. Sedangkan kita tidak akan berbuat demikian. Nah, jadi kalau mau melawan mereka, sudah tentu kita akan berbuat atau berkata seperti orang jahil pula. Kita tuh lah, seandainya cuman janganlah melawani orang nang bodoh. Kita pasti berkata, bertindak nang kayak ini juga. Contoh, bungol nyawa, tambuk nyawa, ya nah banget lagi kita ngarannya. Inya yang mati di bungol, kita lawan itu tambuk ya. Nah itu banget padinya kita. Bungol nyawa juga sama-sama nyampe di bungol. Kan sama lah kita melakukan yang inya lakukan lah. Gara-gara kita melawani orang yang bodoh. Maka di sini kita akan tergolong dalam golongan orang yang jahil juga. Jadi ibaratnya orang-orang yang kada tahu atau bodoh jahil bang di sini Allah berlaku nang kada bagus seperti kita bawa tertawa aja, bawa senyum aja, atau bawa berlalu aja kita jangan dilewani, berlalu aja kita berjauh aja, melawani kita bungol artinya. Ketika kota Mekah telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi kisahnya tetap aja kalau Nabi bari kalau harta. Padahal tadi nyambati Nabi ya Allah menyambati bersikap kasar kepada Nabi ya Allah nyambat ngaran kada nyambat Rasulullah lo ngaran senyum aja sih den kada melawani. Nah beri sidinnya amun kada diberi harta pian leh inya masih tuh menagih-nagih kita. Kenapa kok Muhammad bertambah panjang. Jadi orang kayak itu tuh supaya menstop supaya ini ampih sudah nang ya beri aja sudah. Nang kayak ulun mungkin pian pernah juga didatangi orang. Ulun ngancak didatangi orang. Orang nih orang kada dikenal juga. Ngatok ke rumah. Tutup assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku nih jangan hendak beli kesana ya. Enggaklah kamu kalau sungai. Aku ini kada duit. Ulun kada tahu aja didustainya kah, bujur kah, jujur kada tahu aja ulun. Tadi dustainya apakah karena inya nih ulun nih sebenarnya kada peduli inya tuh bapak diri jujur kah atau dusta kada peduli. Cuman ulun nih kada kon malah dininya. Ulun hendak aur juga. Ulun tahu intinya tuh hendak minta duit. Hendak minta bantu. Jadi ulun langsung aja ulun ambil duit semampu kita atau sekarang ya ala kadarnya imbah jualan duit sudah heran inya namun selama kada dijualan duit macam-macam apa dia sakina kisah ditipu di jalan bisa kehabisan bensin bisa apa-apa karena begawi habis duit hendak belikan macam-macam kita tahu ujung-ujungnya hendak minta duit amun kita ladani gitu nah saja mau pandir aja nya
Jadi supaya selesai lah ambil aja duit, jolong anak aku aja kau aku kayak ini ya bang, nak kau membantu nah. Ya ala kadarnya, sisanya bisa aja biar cari ke lain bang. Sudah selesai. Ibaratnya tak. Nah kita percaya kada asa kada percaya ada juga. Pakaian kayak preman itu nah. Nah nya kisah anak minta bantuan gitu mungkin pian bisa juga didatangi orang yang kada orang kampung sini bang, orang yang lalu lalang tuh nah macam-macam alasannya. Jadi kita kada takon jual maladini, kita hendak haur juga ya kalau kita lamun maladininya kita kada tahu gawi pulang gawian kita, jadi ambil aja duit yang jolongnya ranai sudah. Nah kayak Nabi tadi kan masih dijolongi ya lah. Sudah amun kada dijolongi men macam-macam min Arab Badu itu nah ngapa ikan mau malarnya nyawa ya bisa ya pandi-pandi macam-macam lagi Ketika kota Makkah telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin, di kisah Fathu Makkah lah, penaklukan kota Makkah lah. Nabi Muhammad membawa kaum muslim berapa 10.000 kah masuk ke kota Makkah, dikuasai sudah sepenuhnya oleh Rasulullah dan orang-orang musyrikin yang orang-orang musyrik, orang kafir nih, nyembah berhala nih, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berkumpul di Masjidil Haram hal keadaan ketakutan nang memusuhi Nabi nih. Mereka sudah tidak memiliki sebarang kekuasaan dan keupayaan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana akhlak Rasulullah, sinilah diceritakanlah luar biasa. Maka di saat itu Nabi kita tidak mau membalas dendam, karena Nabi itu bukan pendendam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis ini apa, al mu'minu laisa bihaqudin, gitu kah? Mukmin, seorang mukmin itu bukanlah pendendam. Orang sebujurnya orang beriman itu tidak pendendam hatinya. Nah, siapa membalas tak kawan Nabi tak? Cuman Nabi kada kayak itu sedikit. Bahkan baginda hanya memaafkan semua mereka kecuali, tapi ada banglah yang dibunuh kena, kecuali hanya beberapa orang yang sangat ketara sekali, artinya banget benar memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada beberapa orang yang ibaratnya tuh kada kau dimaafkan lagi, keterlaluannya kau memusuhi mana kepada Allah dan Rasulnya itu nang dibunuh. Memang itu perintah Allah Ta'ala juga. Nabi Muhammad itu sidin kada bertindak kecuali wahyu dari Allah Ta'ala juga. Nah jadi nang membunuh itu sahabat juga. Ada diperintahkan Nabi beberapa orang nang memang dasar bengis banar lawan Islam nih. Lalu disuruh Nabi sahabat sini membunuh orang itu beberapa orang ya. Sisanya dimaafkan. Itu pun kalau mereka masih lagi kafir. Nang dibunuh itu orang kafir juga dan tidak mau beriman. Tapi lamun inya menyerah sudah, walaupun kita palipit belum beriman sudah, kada dibunuh juga. Ini ibaratnya dasar kada mau beriman, mengarah selalu lawan dasar permusuhannya kepada Islam banget benar. Nah itu nang dibunuh lamun inya beriman. Walaupun misalnya tak palipit, bisa juga tak palipit. Ulun jar ampun maaf jar ulun kada kau lagi melawan pian ulun bagaimana aja. Itu kada dibunuh juga. Walaupun inya pada zahirnya aja beriman, walaupun pada hakikatnya munafik, karena Nabi itu sidin menghukumkan yang zahir. Orang tuh sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, haram disambati kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nabi menghukumkan yang zahirnya aja, mun orang ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, selamat sedihnya. Namun akhirnya orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW itu pun masuk Islam. Ada nang diancam Nabi nih, mau kada Islam dibunuh. Nah lalu mau masuk Islam. Nah, dan seterusnya Nabi kita pula memaafkan mereka. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia akan aman.
Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan aman. Abu Sufyan itu kan akhirnya kena beriman juga. Istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun yang membunuh paman Rasulullah membunuh Hamzah itu beriman juga. Nang membunuh si Hamzah nang bernama Wahsy itu budaknya Hindun menombak Hamzah itu beriman juga. Akhirnya itu kenapa ya? Karena Rasulullah ini sifat pemaafnya luar biasa. Nah di situ orang banyak ibaratnya tuh terpesona dengan akhlak mulia Rasulullah. Tuh banyak kayak orang beriman. Artinya luar biasa. Artinya Muhammad ini disakiti, ibaratnya diusir dari kampung halamannya, kada membalas sekalinya, malah memaafkan. Nah akhirnya banyak kayak orang masuk Islam. Dengan pemaaf, dengan lemah lembut itu akan menembus dinding hati yang tertutup, luar biasa lah. Wallahu alam bisawab. Kitab sebutingnya lah, halaman 29. Halaman 29. Yalah. Ya itulah. Paling tengah dah. Dan perkataan an-nazim wal amanah itulah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan perkataan an-nazim itu penyair, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Wal amanah, ada kalau dalam kalimat syair itu wal amanah. Artinya dipercaya. Ini masih bicara tentang sifat yang wajib bagi para rasul. Di antaranya rasul itu bersifat amanah, artinya dipercaya. Al-amanatu, apa maksud amanah di sini? Ismatuhum zahiran wa batinan minat talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin. Artinya terpeliharanya mereka itu para rasul lah, pada zahir dan batin. Zahir batin terpelihara nih daripada apa? Daripada melakukan yang ditegah dalam agama sekalipun yang makruh. Artinya para nabi, para rasul itu terpelihara daripada melakukan yang haram sekalipun yang makruh. Zahir batin enggak? Zahir itu maksudnya anggota luar, batin itu maksudnya hati. Jadi para nabi, para rasul itu zahirnya ini kada maksiat, tangannya kada maksiat, matanya kada maksiat. Karena kan ini amanah beratan nih anggota tubuh nih. Hatinya kada ada nang ria, kada ada nang sum'ah, kada ada takabur, kada ada buruk sangka. Zahir batin terpelihara daripada yang haram ataupun yang makruh. Di antara yang wajib oleh tiap-tiap mukallaf balik berakal, Islam balik berakal lah. Napa nang wajib mengetahuinya bahwa para nabi dan rasul itu memiliki sifat amanah, artinya dipercaya. Amanah maksudnya terpelihara pada zahir dan batin mereka daripada melakukan maksiat dan perbuatan keji serta tercela lainnya. Jadi amanah nang di sinilah itu beda lawan jadi kita. Sini amanah benar ya. Jadi pejabat amanah benar lain. Amun pejabat amanah paling-paling kada korupsi, paling-paling menjalankan tugas kenegaraan sesuai yang ditugaskan, tapi bisa juga selingkuh, bisa juga kada sembahyang, bisa juga
kami kada baso nah itu naranya kan kada bujur amanah mungkin aman di segi jabatan aja. Jadi nang maksud amanah di sini nang makruh aja kada digawe apalagi nang haram. Berselingkuh haram mula berselingkuh. Pak kami kada baso haram mula. Nah, nang makruh napa nang makruh. Amun kita hubungan kita nih lah buan NO nih. Mun kada bakunut subayang, subuh kada bakunut makruh. Nah, lain amanah nang di sini lawan jar amanah benar sidin jar coblos salah sidin jar itu lain eta. Jadi amanah ini dasar kadang menggawe nang haram ataupun nang makruh lah. Kita nih diri kita nih kadang kedua nih lagi mengaku kita nih amanah. Kita nih banyak khianat Allah Taala. Mata kita nih melihat nang haram nih. Itu khianat sudah atas amanah. Muntung kita bepandir nang kada bagus khianat sudah. Muntung kita nih kada amanah sudah. Nah. Mustahil bagi mereka para nabi bersifat khianat. Karena jika mereka bersifat khianat, yakni melakukan perbuatan keji atau yang haram, niscaya berubahlah perkara yang keji dan haram tersebut menjadi taat pada mereka. Seandainya mereka melakukan yang haram, itu dianggap taat, kan kada pas nih, itu artinya tuh. Tapi mustahil bang mereka itulah berbuat keji dan haram. Kan secara garis besarnya tuh loh, gawian para nabi para rasul ini taat aja. Kada taat. Namunnya mengerjakan haram seandainya mengerjakan haram timbul kena dianggap taat juga haram itu. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka pada perkataan, perbuatan dan hal mereka, sedangkan kita umat ini disuruh mengikuti mereka. Amun mereka itu mencontohkan yang bagus, kan kada pas artinya tuh. Jadi amun sebagai contoh yang baik tuh semestinya mereka itu mengerjakan yang baik-baik aja supaya umatnya nih menuruti yang baik juga. Nah, maka hilanglah hikmah kerasulan mereka. Seandainya khianat tuh mereka, cuma mustahil bang mereka khianat lah, ini seandainya mereka khianat, maka hilanglah hikmah kerasulan mereka dan manusia akan pergi meninggalkan mereka. Kadang ngikuti ngarannya. Nah, contoh misalnya anggaplah ulama itu kan lain nabi lah. Ulama lain nabi, lain rasul, bisa jauh bang ada amanah. Tapi kalau nabi dan rasul itu pasti bersifat amanah. Contoh seorang ulama, seharusnya seorang ulama itu nya bersifat amanah bang. Tapi naraninya kada nabi, kada rasul, kada maksum, bisa jadi tergelincir lalu melakukan yang haram. Coba lihat kena orang-orang di kampung bisa tuh dengan sebab itu menjauh. Kan sidin jar tuan ulamanya jar haro aja anu bebinian juga jar harus sagin kita mengaji sidin. Nah, bisa dijauhi orang lah. Itu bisa kalau ulama bisa dijauhi orang karena melakukan hal-hal yang kada pas karena inya kada maksum bang. Wajar aja melakukan maksiat, tapi kalau nabi dan rasul itu mereka maksum, terpelihara daripada melakukan maksiat. Supaya apa? Supaya manusia tidak meninggalkan mereka. Supaya manusia tidak ada alasan untuk meninggalkan mereka, tidak ada alasan meninggalkan mereka. Jadi harus mengikuti mereka. Firman Allah Ta'ala, إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. Surah Asy-Syu'ara ayat 106. Artinya ingatlah lah. Huruf eng itu titiknya 3 lah. Ingatlah. Titiknya hilang titiknya. Ingatlah ketika saudara mereka. Siapa saudara mereka? Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian hendak beriman? Artinya buahnya ini kada beriman kah? Kada hendak beriman kah? Nabi Nuh ini berdakwah.
Sesungguhnya aku, ujar Nabi Nuh, adalah seorang rasul yang terpercaya. Aku ini kada pendusta, kada khianat, kada akan beriman gah lawan dakwahku. Nah, itu kan. Sawat mereka kada beriman dah kena ditiwas kena di akhirat. Jadi jangan kada ada alasan lagi untuk menolak dakwah seorang rasul yang terpercaya nih. Nah, hikmah Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul-Rasul kepada manusia itu sangatlah banyak. Di antaranya ialah supaya tidak ada lagi hujah bagi manusia nanti di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di antara hikmah diutus para rasul kepada manusia nih, membawa akan tauhid nih. Artinya kan sudah didakwahi dah, sudah sampai dakwah kepada manusia dah. Supaya apa? Supaya di akhirat kena manusia nih ibaratnya kada lagi menghujah Allah. Kada lagi menghujah Allah seandainya mereka itu kada beriman. Tetapi Allah lah yang menghujah mereka kena. Contoh misalnya dimasukkan ke neraka. Ya Allah, kami kenapa dimasukkan ke neraka? Ikam bang ada beriman. Nah, Allah Ta'ala kan menghujah lah. Allah Ta'ala kalau nak menghujainya. Ikam bang ada beriman, padahal sudah utus rasul ya. Nah, kalau lagi menghujah. Firman Allah Ta'ala, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Surah An-Nisa ayat 165. Artinya agar tidak adalah bagi manusia alasan terhadap Allah supaya diutus para rasul. Kalau sekarang para rasul sudah ada lagi ya, kalau cuman banyak penerus para rasul, yaitu para ulama, para tuan-tuan guru menyampaikan agama. Bila ada di kampung nih misalnya ya, kalau kada tahu di agama, kada tahu di ilmu agama, di akhirat ditiwas Tuhan. Misalnya dimasukkan ke neraka tuh, kenapa jar ulun dimasukkan ke neraka? Ikam bang bodoh dalam agama. Padahal ada jadi kampung ikam nang melajari agama, ikam kada turun, kada mengaji. Nah, Tuhan nang menghujahinya, iya kada menghujahinya. Inya kada menghujah Allah Ta'ala. Sudah diutus Tuhan, sudah ulama ialah pewaris para nabi untuk menyampaikan agama. Orang itu misalnya kada menerima atau ada turun, kada tahu di agama, Tuhan kita nang menghujahinya, inya kada menghujah Allah Ta'ala. Kena di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.